Wadidaw, halo Leo. Berjumpa kembali dengan Marga Anime di sini. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membedah beberapa informasi menarik yang terdapat dalam spoiler singkat One Piece chapter 1135. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Informasi pertama dibuka mengenai burung hantu raksasa. Pada halaman pembuka chapter 1135 dijelaskan jika burung hantu raksasa di perpustakaan yang kita lihat pada chapter sebelumnya bernama Biblo, di mana diketahui jika Biblo merupakan pemakan buah iblis Iku Ikunomi yang memberikannya kemampuan untuk mengubah benda menjadi berukuran besar. Wadidaw, kemampuan yang cukup unik. Dan alasan kenapa buku-buku di Ohara bisa menjadi berukuran besar berkat kemampuan dari Biblo. Ini juga menjadi alasan jika selama ini penduduk Elbap dapat membaca koran-koran dari dunia luar, walaupun negara mereka tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Namun Marga Anime bertanya-tanya apakah itu berarti Biblo telah hidup sejak lama atau mungkin telah hidup sejak 800 tahun yang lalu. Mengingat semua sejarah dan pengetahuan dari dunia dapat diketahui oleh penduduk Elbap berkat kemampuan dirinya. Menarik. Kemudian informasi kedua chapter 1135 membahas mengenai Kolon. Seperti yang diketahui, Kolon merupakan seorang anak kecil yang pertama kali muncul pada chapter 1076, di mana diketahui pada chapter ini Kolon merupakan seorang keturunan setengah raksasa dan setengah manusia. Pada chapter kali ini juga terungkap jika Ripley, raksasa pada chapter sebelumnya, adalah ibunya. Dan di sini diketahui jika ayah Kolon merupakan seorang bajak laut manusia yang dikabarkan dirinya adalah seorang bajak laut yang bahkan tidak dapat dikalahkan oleh prajurit raksasa. Wadidaw, informasi yang sangat mengejutkan membuat Marga Anime langsung berpikir jika ayah Kolon ini mungkin seorang yang sangat kuat dan seorang bajak laut terkenal. Dan Marga Anime meyakini jika ayah Kolon mungkin adalah Skopper Gaban. Hal ini didasari dari paralel antara Meo Rayleigh dan Goldie Roger. Seperti yang diketahui jika Rayleigh dan Roger keduanya memiliki seorang istri atau pasangan setelah pensiun menjadi bajak laut. Hal ini juga mungkin terjadi kepada Gaban setelah meninggalkan bajak laut Goldie Roger. Ingat, seorang karakter misterius di chapter 1124. Marga Anime meyakini karakter tersebut adalah Skopper Gaban karena dirinya mengetahui jika Monkey D. Luffy akan datang ke Elbap. Seakan-akan dirinya menunggu kedatangan Luffy sebagai penerus kaptennya. Hal ini juga cukup meyakinkan mengingat Kolon di chapter 1076 berada di dunia bawah tempat karakter misterius itu berada. Atau alasan kenapa karakter misterius tersebut berada di dunia bawah mungkin ada hubungannya untuk mendeteksi bajak laut yang datang ke Elbap. Sangat menarik. Marga Anime sangat yakin jika ayah Kolon kemungkinan besar adalah Skopper Gaban. Kemudian informasi selanjutnya chapter 1135 adalah kedatangan dua penyusup. Dalam chapter kali ini kita melihat kembaran Shanks dan seorang wanita misterius bertemu dengan dua penjaga raksasa di Pulau Elbap. Lalu kemudian wanita tersebut berkata, "Kami datang untuk mencari seseorang yang bernama Loki." Mendengar hal tersebut, tampaknya raksasa Elbap menolak menjawab. Lalu kemudian diketahui wanita tersebut menembakkan sesuatu ke salah satu raksasa, dan kemudian raksasa tersebut berteriak kesakitan. Lalu kemudian wanita tersebut berbicara seperti merendahkan dan berkata, "Kepalamu terlalu tinggi dasar bodoh. Sejak kapan aku bertanya? Aku menyuruhmu atau memintamu untuk menjawabku?" Raksasa lainnya bingung dan kesakitan dengan apa yang sedang terjadi. Di chapter ini kita tidak dapat melihat bentuk asli dari saudara Shanks. Hanya saja di chapter kali ini kita melihat gagang pedangnya, dan itu mirip dengan gagang pedang Griffon milik Shanks dan pedang Garling. Wadidaw, kemampuan yang sangat berbahaya. Di chapter 1135 terlihat jelas jika wanita tersebut sangatlah kuat karena dia mampu menjatuhkan seorang raksasa dengan sangat mudah. Marga Anime bertanya-tanya apakah wanita tersebut pengguna buah iblis atau dia justru memiliki kekuatan yang terhubung dengan Im Sama. Menarik ditunggu.
Kemudian di halaman ini kita juga melihat pria misterius memiliki senjata yang sama seperti Akagami no Sans dan Saint Garling Pigarlang. Dan ini akhirnya menjawab jika karakter misterius di chapter 1121 sudah dipastikan adalah kembaran dari Akagami no Sans. Lalu marga anime kemudian bertanya-tanya, kedatangan mereka adalah untuk mencari Loki. Apakah ini berarti kedatangan Holy Knight ini adalah untuk menjadikan Loki sebagai sekutu mereka? Karena pemerintah dunia tampaknya mengetahui jika Loki bermusuhan dengan penduduk Elbap. Jika ini benar, itu artinya persiapan perang besar akan menjadi lebih terasa. Karena kedepannya, kita tidak akan tahu siapa yang akan bersekutu, siapa yang akan bertarung satu sama lain pada perang nantinya. Yang pasti mereka yang mengincar kekuasaan tertinggi akan bertarung memperebutkan tahta tersebut. Menarik untuk ditunggu. Kemudian informasi terakhir chapter 1135, di mana di halaman ini terlihat pesta di desa bersama kru topi jerami dan para raksasa. Dori dan Brogy berbagi cangkir persahabatan dengan kru topi jerami sebagai bentuk rasa terima kasih para raksasa atas semua yang telah mereka lakukan untuk kaum raksasa di masa lalu. Namun saat pesta tersebut berlangsung, Jarul, raksasa tertua di Elbap, muncul dengan pedang raksasa yang menancap di kepalanya. Luffy terkejut sambil berkata, "Kakek, ada pedang di kepalamu." Wadidaw. Luffy dan yang lainnya akhirnya telah mengetahui kedatangan penyusup di Elbap, yang artinya pada chapter selanjutnya kita akan melihat pertarungan antara Luffy, Zoro, Sanji dan yang lainnya melawan kembaran Shanks dan wanita misterius. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat besar nantinya, mengingat kembaran Shanks ini mungkin adalah sosok yang kuat, atau bisa dikatakan pemimpin dari Holy Knight saat ini. Marga anime tidak sabar menunggu pertarungan mereka nantinya. Sungguh sangat menarik. Dan kabar terakhir, minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.